dan kesehatan, Dok. Oke, etika hukum dan kesehatan. Oke. Jadi pada pertemuan hari ini saya akan membahas tentang tanggung jawab sosial dan keadilan atau dalam bahasa Inggrisnya social responsibility dan justice. Adik-adik sebelumnya bisa lihat slide saya di sudut kanan bawah ya. Ada perkataan atau ada kalimat yang pernyataan yang menyebutkan bahwa eh, apa eh, upaya kesehatan itu merupakan salah satu kebutuhan kesehatan yang sering kali tidak terpenuhi ya. Dan ini sudah dibuktikan oleh berbagai macam eh, peneliti bahwa upaya kesehatan gigi ini tidak biasa tidak terpenuhi atau biasa yang tidak terpenuhi pada populasi-populasi di mana populasi tersebut memiliki low income, kemudian pada elderly, kemudian pada populasi-populasi yang berkebutuhan khusus. Adik-adik semua pernah dengar sepakat dengan pernyataan yang ada di sudut kanan bawah ini? Halo, halo adik-adik. Suara saya apakah bisa didengar? Bisa, Dok. Ya, Terdengar, Dok. oke. Kira-kira Dek dan Fi, kenapa sih upaya kesehatan atau pelayanan kesehatan itu eh, pada populasi anak dengan sosial ekonomi yang rendah itu jarang terpenuhi itu kenapa? Apakah bisa diceritakan alasannya, salah satu alasannya yang mendasari pernyataan tersebut muncul, Dek dan Fi? Mungkin karena pendapatan ekonomi keluarga yang rendah, Dok. Jadi mereka tidak tidak begitu peduli dengan kesehatan, tetapi lebih mementingkan kebutuhan sehari-harinya, Dok. Oke. Ada yang lebih bisa menjelaskan terkait dengan pernyataan ini? Salah satu alasannya mendasari bahwa kenapa sih pelayanan kesehatan itu merupakan salah satu kebutuhan yang jarang bisa terpenuhi pada populasi atau anak-anak dengan keluarga yang berasal dari keluarga dengan kebutuhan sosial ekonomi yang rendah. Teman lainnya? Masa harus saya tunjuk? Ivan deh, Ivan. Halo Ivan. Halo Van. Ivan kabur ya? Halo Van. Are you there? Ivan. Ya, lu Dok. Kira-kira kenapa, Dek? Salah satu alasan yang mendasari bahwa eh, pelayanan kesehatan atau upaya kesehatan gigi pada merupakan upaya kesehatan yang jarang sekali bisa terpenuhi pada populasi-populasi yang berasal dari tingkatan sosial ekonomi yang rendah. Biasanya kalau dari populasi yang tingkat sosial ekonominya rendah, biasanya mereka berasal dari pendidikan yang rendah juga. Terus? Jadi rendah pengetahuan, rendah pendidikan yang berdampak pada ketidaktahuan bagaimana cara untuk mencegah terjadinya penyakit di masa yang akan datang. Oke. Ada yang bisa uh, menambahkan? Misalnya nih contohnya, upaya kesehatan itu tidak distribusi tenaga kesehatannya tidak tidak merata atau pelayanan kesehatan gigi itu memiliki price yang sangat tinggi atau misalnya tenaga kesehatannya itu tidak mau nih dengan populasi yang memiliki sosial ekonomi rendah misalnya seperti itu. Ada yang bisa membantu kira-kira kenapa sih? Halo.
Halo, kok macet ya diskusinya ya? Ya, silahkan deh, Andang. Halo. Mungkin ingin mencoba menjawab, Dok, Ya. kenapa status kesehatan gigi pada masyarakat dengan sosial ekonomi rendah itu kesehatan giginya rendah, karena yang pertama anggapan bahwa biaya untuk melakukan perawatan gigi itu masih mahal. Kemudian yang kedua, pemerataan tenaga kesehatan yang masih di Indonesia, lebih untuk pelosok-pelosok daerah yang sebenarnya di sana membutuhkan perawatan yang baik, karena di sana juga kebanyakan tingkat ekonominya juga rendah, Dok. Begitu, Dok. Oke. Ya, betul sekali Andang. Terima kasih bantuannya untuk menjawab. Adik-adik semua, kebetulan saya ini memang sengaja memberikan materi atau topik ini kepada adik-adik semua karena etika dan hukum ini erat kaitannya dengan permasalahan tujuannya adalah ya adik-adik semua bahwa kita bisa menggunakan sense of ethics kita atau aturan-aturan hukum itu untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di masyarakat. Sehingga konsep-konsep basic dari value yang ada di masyarakat itu harus kalian gali kembali, kemudian kalian juga harus kita paparkan pada peraturan-peraturan yang ada dan juga permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat, terutama di Indonesia, begitu ya. Jadi harapannya adalah setelah keluar dari sini kalian bisa bergabung bersama masyarakat yang lainnya atau pihak-pihak terkait untuk membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia ya, karena Indonesia itu populasinya sangat banyak ya, jumlahnya lebih dari 200 juta dan tersebar di berbagai daerah dari Sabang sampai Merauke dan terdiri dari pulau-pulau begitu kan. Jadi banyak sekali hal-hal atau masalah-masalah yang masih dihadapi oleh masyarakat Indonesia dan belum terselesaikan hingga sekarang. Nah, tugas kita lah ya yang sudah mengenyam pendidikan di pendidikan tinggi ini membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat melalui ilmu-ilmu yang kita dapatkan di bangku perkuliahan ya. Selain nantinya juga akan bermanfaat bagi adik-adik semua. Oke. Pada pagi hari ini selama mungkin 1 sampai 1,5 jam ke depan kita akan membahas berbagai macam topik yang tujuannya adalah yang pertama adik-adik semua setelah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini mampu menjelaskan permasalahan tentang akses pelayanan kesehatan gigi mulut dan juga tanggung jawab sosial yang dimiliki oleh sebuah profesi. Kemudian yang kedua, menjelaskan peran higienis gigi dalam memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan gigi dan mulut di masyarakat. Kemudian yang ketiga, mampu mengidentifikasi berbagai macam strategi yang dapat dilakukan untuk memperjuangkan apa yang dinamakan keadilan sosial. Beberapa topik yang akan kita pelajari nantinya terkait dengan yang pertama, kesenjangan dalam pelayanan kesehatan gigi dan mulut, yang kita bisa dilihat di dunia global dan juga terutama di Indonesia. Kemudian bagaimana keterkaitan antara kesenjangan kesehatan atau health disparitas dengan profesionalisme. Kemudian yang ketiga nanti kita akan membahas tentang bagaimana tinjauan etik dan hukum dalam kesehatan, kaitannya nanti dengan health disparity. Kemudian yang keempat kita membahas keadilan sosial. Yang kelima nanti kita akan membahas bagaimana peran tenaga kesehatan dan higienis gigi. Kemudian yang selanjutnya, ini adalah materi tambahan dari saya, kita akan mengupas bagaimana aspek-aspek etik ya dalam perkembangan masyarakat lansia yang sebentar lagi juga kita hadapi sebagai bonus demografi. Ya. Kemudian tantangan keterkaitannya dengan kesehatan gigi dan mulut bagaimana? Tantangannya bagaimana pada pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Oke, adik-adik semua, terkait dengan capaian pembelajaran dan subtopik bahasan yang akan kita bahas pada pagi hari ini, apakah bisa dipahami?
Bisa, Dok. Ya. Apakah materi-materi yang saya jelaskan sampai pada hari ini terlalu berat dan susah dipahami oleh adik-adik semua terkait dengan etika dan hukum kesehatan? Enggak, Dok. Enggak? Apakah cara menjelaskan saya monoton sehingga membuat adik-adik jenuh? Iya. Mana pasti dari adik-adik semua akan menjawab tidak ya, karena tidak berani. Nanti saya akan membagi kuesioner pada akhir perkuliahan. Selain adik-adik memberikan input kepada saya terkait dengan materi-materi yang saya sampaikan dan juga bagaimana kedisiplinan saya dengan dalam mengajar, juga nanti bagaimana teknik penyampaian materi yang saya bawakan kepada adik-adik. Yang harapannya nanti feedback yang saya dapatkan dari adik-adik itu bisa untuk perbaikan pada materi mata kuliah yang akan datang. Gitu ya, berarti sampai sejauh ini belum ada keluhan dari adik-adik, jadi saya anggap masih bisa diterima ya kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan yang saya miliki, yang mungkin sudah terlihat ya di mata adik-adik semua. Oke, kita masuk ke materi yang pertama ya adik-adik ya. Kita akan membahas tentang disparities in oral health care. Ya, adik-adik semua, saya akan cerita sedikit bagaimana kesehatan gigi dan mulut itu menjadi sebuah topik yang penting ya di dunia kesehatan. Disparities in oral health care itu dimunculkan pertama kali pada ahli-ahli di ahli-ahli kedokteran gigi ya, yang pertama kali dan dipublikasikan pada tahun 2000 di Amerika. Jadi nanti adik-adik bisa mengakses tautan yang ada di bawah sini dan bisa membaca tentang bagaimana report tersebut disusun ya. Artikel tersebut mengelaborasi ya pertama kalinya mengelaborasi bahwa definisi dari kesehatan gigi dan mulut sebenarnya dan menjelaskan kenapa sih kesehatan gigi dan mulut itu sangat penting bagi kesehatan tubuh secara umum dan juga kesejahteraan ya. Di dalam artikel tersebut juga dimunculkan suatu statement bahwa mouth is a mirror of the body. Jadi mulut itu adalah cerminan dari badan. Ya, dulu itu kesehatan gigi dan mulut itu cenderung di-neglect atau dikesampingkan oleh masyarakat. Tidak hanya masyarakat di Indonesia, tapi masyarakat di seluruh dunia. Nah, pada artikel yang berhasil dipublish pada tahun 2000 inilah. Ya, ini merupakan landmark. Jadi istilahnya itu announcement pertama yang mencoba untuk mengelaborasi ya, yang mencoba untuk meningkatkan awareness atau berusaha meningkatkan awareness masyarakat khususnya di Amerika tentang bagaimana kesehatan gigi dan mulut itu sangat penting kaitannya ya dengan kesehatan tubuh dan juga kesejahteraan. Nah, disinilah kemudian dimunculkan sebuah istilah oral health, bukan dental health, ya. Karena perbedaan istilah ini tentunya berimplikasi pada konteks yang akan diangkat. Jadi pada saat itu disepakati bahwa istilah yang didengungkan adalah oral health, bukan dental health. Jadi kesehatan itu bukan hanya terkait dengan gigi saja, ya, tetapi lebih kepada oral health secara keseluruhan. Jadi di sini dipilih istilah oral health daripada memilih istilah dental health. Karena apa? Kesehatan gigi dan mulut ini berarti bahwa tidak hanya sekedar memiliki gigi yang sehat. Ya. Ini berarti bahwa seseorang itu terbebas dari kondisi nyeri kronis dari bagian oral dan
facial, mulut dan juga wajah. Juga terbebas dari apa deh? Dari cancer rongga mulut dan faring. Kemudian lesi terkait dengan lesi jaringan lunak, kemudian defek kelahiran, misalnya cleft lip, palate, dan juga berbagai macam penyakit gigi dan mulut yang lainnya yang bisa mempengaruhi fungsi rongga mulut, gigi, jaringan-jaringan kraniofacial, dan juga biasa disebut sebagai kraniofacial kompleks ya. Jadi fungsi-fungsi dari rongga mulut inilah yang kemudian rongga mulut, wajah ya, dan juga kepala inilah yang kemudian mengidentikan kesehatan kita secara umum. Ya, karena apa? Karena dengan adanya kompleks hubungan atau keterkaitan yang kompleks dari susunan kraniofasial, ini menyebabkan jaringan-jaringan atau organ-organ yang terdapat di dalam kepala dan leher dan juga wajah ini membuat kita bisa bisa berbicara, bisa tersenyum, ya, bisa kemudian membaui, ya, mengunyah, kemudian menelan, ya, menangis, dan juga bisa menunjukkan ekspresi bahagia, emosi, ya. Dan selebihnya, lebih lanjut ya, fungsi-fungsi yang ada di kraniofacial inilah yang kemudian menghasilkan sebuah perlindungan terhadap infeksi mikrobia dan juga lingkungan yang ada di sekitar kita. Jadi oral health itu means much more than healthy teeth ya adik-adik semua. Jadi artikel inilah yang pertama kali menjadi landmark munculnya sebuah antusiasme bahwa mouth is the mirror of the body. Jadi mulut itu adalah cerminan dari tubuh kita. Oral health itu tidak hanya sekedar gigi yang sehat, tapi lebih dari itu. Karena apa? Karena dengan kesehatan mulut itu mencerminkan adanya keseimbangan di dalam fungsi-fungsi yang ada di tubuh kita, di mana kita bisa mengekspresikan bahagia, kemudian kita bisa melakukan gerakan-gerakan fungsional pada umumnya. Gitu ya adik-adik semua. Ini bisa dibaca pada NIDCR ya, di PubMed bisa dibaca bagaimana artikel ini mengupas tentang pentingnya ya oral health di kehidupan kita saat ini. Nah, tapi kemudian juga di laporan tersebut atau di artikel tersebut juga mengadres ya, meraise isu-isu adanya kesenjangan dan ketidaksetaraan ya, disparities and inequalities. Jadi inequalities itu adalah ketidaksetaraan yang cenderung yang cenderung menyerang atau yang cenderung itu dialami oleh vulnerable populations ya. Vulnerable population ini adalah kelompok-kelompok yang terdampak. Seperti siapa? Seperti si miskin, anak-anak, lanjut usia, ya, populasi disabilitas, rasial, dan minoritas etnik-etnik yang berasal dari golongan yang minoritas. Oke, bisa dipahami adik-adik sampai di sini penjelasan saya, bahwa artikel inilah yang pertama kali meraise tentang isu-isu disparitas dan inequality terkait dengan oral health care. Ada yang mau ditanyakan sampai sejauh ini? Suara saya masih bisa terdengar dengan baik ya adik-adik semua? Belum, Dok. Masih terdengar, Dok. Belum, Dok. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akan lanjutkan pada materi yang selanjutnya ya. Jadi ini adalah contoh-contoh artikel yang membahas tentang contoh-contoh news ya, berita ya yang bisa kalian searching di internet, bagaimana oral health care itu tidak bisa istilahnya itu tidak bisa
dimiliki atau tidak bisa diakses oleh kebanyakan orang. Ya, contohnya di sini, oral health status has improved for children, but some gaps in treatment access persist. Jadi memang di sini artikel yang di apa namanya bisa diakses juga. Di sini artikel yang saya tampilkan di sini ini adalah artikel yang diterbitkan di benua Amerika ya dia yang meraise isu bahwa memang di sana itu kesehatan gigi dan mulutnya itu sudah meningkat ya. Tapi ternyata di balik peningkatan status kesehatan gigi dan mulut ya tetap saja ada treatment gaps ya, some gaps di treatment akses. Jadi banyak atau beberapa populasi itu tidak bisa mengakses perawatan-perawatan tertentu yang dibutuhkan oleh mereka. Nah, ini di-raise oleh di-raise oleh si penulis yang kemudian ini mengilustrasikan adanya kesenjangan yang terjadi karena apa? Karena etnik, karena ras, karena pendapatan. Hanya etnis-etnis tertentu lah yang bisa mengenyam upaya kesehatan gigi dan mulut tertentu. Hanya golongan-golongan yang memiliki income yang mumpuni lah yang bisa mengakses pelayanan kesehatan gigi yang tertentu tadi. Tidak semuanya bisa diakses. Pelayanan kesehatan A ini tidak dapat diakses oleh semua kalangan. Inilah yang kemudian disebut sebagai disparitas atau kesenjangan, ya. Kemudian di sini artikel yang ditulis oleh seorang jurnalis yang berasal dari Minnesota ya di Amerika, bahwa bisa dilihat di sini bahwa masyarakat rural di Minnesota ini cenderung memiliki kesehatan gigi dan mulut yang rendah ketika di-compare dengan masyarakat yang yang berasal dari perkotaan. Nah, ini disebabkan karena adanya lack of access to dental providers, lack of dental insurance, lack of reliable transportations. Jadi ada beberapa hal yang menjadi penyebab adanya disparitas kesehatan gigi dan mulut. Ya, seorang jurnalis di Minnesota ini merilis adanya yang pertama itu terkait dengan akses dari penyedia. Mereka tidak mendapatkan jangkauan untuk menjumpai provider penyedia pelayanan kesehatan gigi, lack of dental insurance dan juga lack of reliable transportation. Ya, kenapa di situ disebutkan? Karena ternyata di Minnesota ini rural health, specifically to oral health, ini ternyata bukan populasi menjadi top prioritas di dalam concern dari legislatif yang ada di situ ya. Apalagi dental care, oral health-nya saja, kesehatan umum aja tidak menjadi top prioritas penanganan untuk masyarakat yang berada di rural ternyata. Nah kemudian disimpulkan bahwa masyarakat yang berada di rural atau di masyarakat pedesaan itu tidak mendapatkan appropriate care yang dibutuhkan. Dan ternyata pemerintah juga tidak membuat sebuah policy atau kebijakan ya yang kemudian bisa meminimalkan gap yang terjadi antara masyarakat yang ada di perkotaan dan masyarakat yang ada di pedesaan. Ya, inilah yang kemudian harus menjadi menggugah sense of care kalian terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Ini adalah salah satu contoh bentuk permasalahan-permasalahan terkait kesehatan gigi dan mulut khususnya yang perlu kita selesaikan bersama. Bagaimana kita bisa membantu pemerintah, kita bisa membantu masyarakat untuk bisa mendapatkan akses terhadap pelayanan kesehatan. Oke. Nah, ini adalah artikel yang coba saya cari ya, bahwa
di Indonesia, terutama di masyarakat di Papua Barat, bahwa disebutkan oleh seorang peneliti yang sedang melakukan peneliti di sana, bahwa kanker mulut tuh menjadi sebuah penyakit yang tidak menjadi fokus of fokus of care di Indonesia. Dan ternyata ya kanker mulut itu tertinggi prevalensinya itu paling tinggi ditemukan di masyarakat yang ada di Provinsi Papua Barat. Ya, disebutkan bahwa di sini ternyata kenapa tingkat kemunculan kanker rongga mulut ini menjadi tinggi di Papua Barat. Ternyata masyarakat ini terkait dengan apa? Terkait dengan teknik ya, ras bisa juga, atau ya bahwa masyarakat Papua di sini masih belum menjadi fokus. Ya, disebutkan bahwa masyarakat di Papua Barat itu masih mendapatkan pelayanan kesehatan yang sangat minim dibandingkan dengan masyarakat-masyarakat yang lainnya. Misalnya contohnya di sini dia bandingkan dengan masyarakat yang ada di daerah Kalimantan Barat. Fasilitasnya minim. Biaya kesehatannya sangat tidak bisa terjangkau. Kemudian sumber dayanya juga minim. Ya, dokter yang ada di sana, tenaga medisnya juga minim. Nah, inilah yang membuat adanya disparitas terkait dengan oral health. Ya, di sini bisa bisa dilihat di sini bahwa di Indonesia sendiri, di Indonesia itu ya masih banyak masyarakat yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan gitu. Kemudian bisa dilihat juga di sini artikel ya pada tahun 2019 menyatakan bahwa 4.833 puskesmas kekurangan dokter gigi. Ya, ini artinya apa? Artinya bahwa di Indonesia ini belum penyebaran sumber daya manusia di bidang kesehatan ini tidak bisa diakses oleh semua lini di setiap daerah ya. Bisa dilihat di sini, bisa dibaca. Indonesia adalah negara besar dengan jumlah populasi mencapai 267 juta jiwa. Ya, sementara kesediaan dokter gigi adalah 33.000 dan dokter gigi spesialis adalah 4.000, kemudian tenaga terapis gigi dan mulut 21.643. Ya. Coba saya bisa dibantu menghitung ya. Jumlah dari tenaga kesehatan dan tenaga terapis ini kalau dijumlah semua dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia ini 1 banding berapa? Ada yang bisa membantu saya menghitung? Dek Anissa Respati bisa membantu saya menghitung? Baik dok, saya hitung dulu ya dok. Bisa? Sebentar dok. Tidak dapat? Oke, sambil menunggu Dek Anissa Respati, mungkin saya bisa lanjut ke kali. Berapa? Dek, halo. Silakan Dek. 58.905. 1 banding 58.000. Jadi satu orang akan melayani 60.000 lah penduduk Indonesia. Padahal kalian bayangkan ya, adik-adik semua. Oh, itu jumlah ininya dok? Tenaga kesehatan. Ya dibandingkan sekarang dibagi sama 200 juta. Nah, 270 juta lah. Coba dibagi 58.000 dibagi. 9,0. Izin jawab dok, sekitar Ya, 4.500 dok. 4.500. 4.500. Ya, itu berarti artinya apa? Satu orang tenaga kesehatan gigi yang ada, ya mungkin kalian belum masuk di dalam daftar ini, itu
di apa namanya dilayani oleh 4.500 melayani Melayani. melayani 4.500 masyarakat Indonesia. Satu orang tenaga kesehatan gigi. Ya. Lalu yang menjadi pertanyaan kita, apakah kemudian keberadaan higienis gigi di sini menjadi sesuatu hal yang apa namanya tidak diperkenankan kalau kita melihat rasionya? Tentu saja higienis gigi ini mempunyai peluang. Ya, untuk apa? Untuk menyelesaikan permasalahan gigi, ya permasalahan kesehatan gigi yang dialami oleh masyarakat Indonesia. Adik-adik kemarin saya sudah pernah menyampaikan ya bahwa angka prevalensi karies di Indonesia itu dari tahun ke tahun tidak kunjung turun. Benar tidak? Benar. Benar. Indeks DMFT gigi permanen dan indeks DMFT desidui juga dari tahun ke tahun ya, dari laporan dari tahun 2017 dan dari laporan 2013 dan laporan 2018 itu juga tidak mengalami penurunan. Betul? Betul. Betul. Kemudian awareness terhadap menyikat gigi ya itu juga tidak kunjung meningkat, ya kan? Inilah kemudian kita sebut adanya disparitas, ya. Lalu kemudian saya bertanya, ya, apakah kemudian hal-hal yang dilakukan oleh pemerintah itu sudah cukup efektif di dalam menanggulangi permasalahan kesehatan gigi dan mulut? Belum secara data, betul? Betul ya. Jadi adik-adik di sini yang sedang mengikuti mata kuliah etika dan hukum kesehatan ini punya peluang yang begitu besar untuk membantu pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan kesehatan yang dihadapi oleh masyarakat sesuai dengan bidang keilmuan yang dimiliki. Ya. Oke, ya. Itu yang bisa kita cermati dari data-data yang ada di sini. Oke. Di sisi lain adik-adik semua, ya di sisi lain begitu banyaknya permasalahan kesehatan. Namun demikian kita bisa lihat bahwa kesehatan itu merupakan hak asasi manusia. Kesehatan itu merupakan human rights. Ya, ini sudah dideklar oleh Universal Declarations of Human Rights dan sudah diratifikasi, digunakan oleh semua lini bahwa everyone has the right to a standard of living adequate for health himself and of his family, including food, clothing, housing, and medical care and necessary social service. Ya. Jadi Universal Declaration of Human Rights itu sudah menyatakan bahwa ada 3 hak asasi manusia. Ya, yaitu yang pertama, the right to health care, the right to self-determination, the right to information. Ini adalah hak dasar hak asasi manusia yang harus dihormati dan harus dipenuhi oleh setiap negara yang berdaulat. Itu juga sudah ditegaskan oleh negara Indonesia bahwa itu merupakan hak kita sebagai warga negara. Ya. Ini tertuang di dalam konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945, bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir, batin, memiliki tempat tinggal dan mendapatkan kehidupan yang baik, sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Ya. Kemudian dijelaskan lagi, diturunkan lagi pada peraturan perundang-undangan tentang kesehatan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan. Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan. Ya, artinya apa? Artinya setiap masyarakat di Indonesia itu memiliki hak untuk mendapatkan kesehatan. Dan itu harus dipenuhi oleh pemerintah. Yang harus diperjuangkan oleh pemerintah. Dan ini dan pada kenyataannya ya, permasalahan kesehatan itu terus saja muncul, ya selalu ada dan selalu dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Artinya apa? Artinya belum semua masyarakat Indonesia atau warga negara Indonesia itu mendapatkan hak yang sama di dalam
pemenuhan atas kesehatannya, specifically kesehatan gigi dan mulut. Setuju? Setuju. Setuju ya? Setuju dok. Nah, itu lanjut. Lalu kemudian apa kaitannya health disparities and professionalism? Pada pertemuan yang lalu, kita sudah bahas tentang berbagai macam konsep dari profesionalisme. Ya, di dalam konsep profesionalisme itu ada beberapa standar, yaitu standard of professional responsibility, community, society, di mana seorang profesi, ya, itu tujuannya adalah apa? Tujuannya adalah welfare to others. Yang kemudian bisa dilakukan dengan cara apa? Apa yang kemudian bisa kita lakukan? Peningkatan akses pada pelayanan kesehatan, promoting public health, supporting justice, ya, recognizing obligations to provide service of excellence. Ya, ini adalah konsep profesionalisme yang sebenarnya menjadi penjembatan, ya, untuk menyelesaikan health disparitas yang dimiliki oleh atau yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Ya. Karena kita apa? Karena kita tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan itu memiliki arti bahwa value utama adalah keberadaan kita. Keberadaan kita itu bertujuan untuk mensejahterakan sesama. Ya, itu adalah konsep atau core inti dari pengembangan profesi, pengembangan profesionalisme. Seorang profesi, ya, itu harus mempunyai value di masyarakat, harus memiliki istilahnya itu nilai di masyarakat. Perannya apa? Perannya itu muncul dari konsep dasarnya, yaitu kesejahteraan, meningkatkan kesejahteraan, welfare to others. Itu adalah konsep profesi. Kemudian kita bahas tujuan etik di dalam pelayanan kesehatan gigi dan mulut itu apa? Nah, what is fair or just? Lalu kemudian apa itu kesetaraan? Ya, bagaimana distribusi pelayanan kesehatan itu bisa dimengerti atau bisa dilihat. Kemudian ketika sumber daya manusia itu atau sumber daya kesehatan itu sangat terbatas, pelayanan apa yang seharusnya diberikan kepada individu untuk bisa tetap sehat? Lalu apa sih yang menjadi definisi basic, ya, atau pelayanan kesehatan yang adekuat itu apa? Ini menjadi pertanyaan yang harus yang harus kita jawab begitu. Nah, dengan yang harus kita jawab karena apa? Karena tadi kita melihat bahwa kesehatan itu merupakan human right yang harus dipenuhi oleh, sebenarnya itu merupakan hak dari setiap warga negara, ya, dari manusia, dan dan harus dipenuhi oleh negara yang berdaulat. Itu adalah konsep utama. Ya. Namun permasalahannya adalah ini harus kita jawab bagaimana gitu. Itu yang menjadi PR kita semua, ya. Jadi ini bisa kita harus kita pahami bersama bahwa tujuan etik di dalam pencapaian tujuan etik dalam pelayanan kesehatan itu adalah fokusnya pada society, ya. Jadi kalau kemarin kita belajar justice, ya, justice pada prinsip dasar etika lebih kita person in individual, tapi kalau dalam disparitas pelayanan kesehatan ini, ya, kita lebih kompleksnya, dia lebih luas, tidak hanya fokus pada individu, tapi kita melihat masyarakat secara umum, secara keseluruhan, ya. Jadi kita tidak lagi melihat justice ini hanya bagian dari individu, sehingga
justice dalam pelayanan kesehatan dengan fokus society itu merupakan topik yang sangat penting. Ini kemarin sudah kita pelajari tentang prinsip dasar etik yang keempat kalau tidak salah yang dikembangkan oleh Beckham and Childress, bahwa justice itu terkait dengan prinsip of equality. Yang pertama, di mana aksi itu konsisten, menunggu, manfaat dan tidak mendiskriminasi pada apa? Pada usia, jenis kelamin, agama, ras, posisi atau tingkatan. Di sini punya pengertian lebih luas lagi, ya lebih spesifik bahwa alokasi sumber daya kesehatan harus adil dan sesuai dengan kebutuhannya. Artinya apa? Artinya adalah ini harus diupayakan agar semua orang mudah mendapatkan pelayanan. Ini ada beberapa hal yang kemudian kita pahami, ya, dan kadang-kadang menjadi misleading terkait dengan beberapa istilah. Access or accessibility itu punya dua pengertian yang berbeda. Itu adalah kebebasan atau bagaimana ability kita untuk mendapatkan. Sedangkan accessibility, ya, bagaimana kemudahan di dalam mendapatkan. Ketika apa? Ketika pelayanan kesehatan itu ada penghalangnya, terkait dengan ada penghalang finansial, terkait dengan ada hambatan budaya. Misalnya contohnya apa? Karena negara Indonesia itu memang belum sempurna, baru optimal di dalam menyediakan akses, ya, akses dan juga accessibility pelayanan kesehatan. Tetapi dengan kartu Indonesia Sehat contohnya itu merupakan salah satu bentuk penyediaan accessibility pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Karena negara menjamin bahwa setiap warga negara yang memiliki hambatan di dalam keuangan, ya dia bisa mendapatkan pelayanan kesehatan. Bisa dipahami? Bisa dok. Bisa dok. Bisa ya? Bisa. Sebagai tenaga kesehatan, ya, according untuk salah satu penelitian, salah satu ilmuwan, dia sebagai tenaga kesehatan itu memiliki tanggung jawab, ya, tanggung jawab untuk apa? Kepada siapa? Kepada semua orang yang sebenarnya dia itu butuh, tapi dia tidak menyadari bahwa mereka itu membutuhkan. Mereka tidak mencari, mereka tidak bisa mendapatkan, atau takut untuk mendapatkan kebaikan. Dan perlu disadari dan perlu kita pahami bersama, ya, value etik yang terdapat di dalam tenaga kesehatan itu adalah apa? Adalah untuk meningkatkan, improving the health of the population. Ya. Bagaimana keberadaan kita itu memiliki means a lot to society. Bukan hanya society dalam lingkup sempit, tapi society pada lingkup general. Itu adalah true profession, true tenaga kesehatan. Bahwa adik-adik semua, ya, seorang tenaga kesehatan, sebuah profesi itu berkembang dengan baik ketika profesi atau jenis tenaga kesehatan tersebut itu memiliki value di masyarakat. Itulah yang harus kita bangun. Bukan hanya melulu terkait dengan apa yang bisa saya dapatkan. Ini lebih terkait dengan bagaimana peran saya di masyarakat. Apa yang bisa saya berikan ke masyarakat. Tidak terkait dengan apa yang bisa masyarakat berikan kepada kita. Tidak seperti itu. Itu adalah peran tenaga kesehatan. Lalu kemudian kita beranjak ke social justice.
and social responsibility as part of professionalism. Ya. Jadi di Amerika itu ada perkumpulan yang namanya American Dental Education Associations, ya, yang kemudian meraise isu, yang meraise suatu topik atau suatu suatu hal di mana dia mencoba menggayut semua member yang ada di bawahnya itu mendeklar bahwa pada saat itu, pada tahun 2000, dia melihat adanya disparitas oral health, yaitu yang dimiliki oleh masyarakat Amerika. Ya, kemudian mereka mendeklar, mereka mengkaji permasalahan apa yang dihadapi oleh masyarakat di Amerika terkait dengan pemenuhan pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Ya, terkait dengan penyakit gigi dan mulut yang dihadapi oleh masyarakat Amerika. Kemudian pada tahun 2003, mereka mendeklar bahwa mereka berjanji untuk sama-sama berusaha mengimprove oral health status of America. Kemudian mereka menggarisbawahi ya bagaimana menciptakan tenaga kesehatan khususnya ini di bidang gigi yang berkomitmen untuk menyediakan akses pada semua populasi, termasuk di dalamnya yang populasi-populasi yang tidak undeserved, ya. Halo, suara saya apakah dari tadi terputus-putus? Agak pelan tadi, Dok. Tidak, Dok. Tadi ya, Dok. Oh, tadi iya. Sekarang tidak, Dok. Sekarang tidak, oke. Kalau kurang keras saya dikasih tahu ya, Dek, ya. Sekarang saya menjauhkan mikrofonnya gitu. Apakah bisa terdengar dengan jelas? Sekarang bisa, Dok. Bisa, Dok. Sekarang sudah, Dok. Oke, siap. Kalau kurang keras mohon di ini ya, di saya diberitahu ya. Baik, Dok. Adik-adik semua, kalau adik-adik mau kuliah sambil minum silahkan ya, karena kita kuliahnya kan di rumah masing-masing. Jadi yang penting adik-adik berada dalam dalam keadaan yang sopan, sudah berpakaian rapi ya. Oke? Jadi kalau mau disambi minum kopi, minum teh, silahkan, sangat dipersilahkan. Oke? Kita lanjut ya. Sinyal saya masih bagus ya? Masih, Dok. Masih, Dok. Masih, Dok. Oke. Oke, adik-adik semua, kita lanjut saja. Nah, adik-adik semua, lalu kemudian bagaimana kita mengembangkan atau kita melakukan atau kita mewujudkan social justice, keadilan sosial for improving oral health. American Dental Education Association pada 2003 memberikan rekomendasi bagaimana kita bisa mewujudkan mimpi ini. Yang pertama, mereka melakukan monitoring terhadap terhadap kebutuhan ya yang dibutuhkan di masa yang akan datang. Apa saja yang bisa yang kira-kira akan dipenuhi, yang perlu dipenuhi. Ya. Kemudian mereka melakukan pengembangan efektivitas dari penyediaan pelayanan kesehatan. Yang ketiga, karena ini American Dental Education isinya adalah member dari institusi-institusi di pelayanan kesehatan. Mereka menyiapkan mahasiswa untuk memberikan pelayanan
kepada semua populasi, tidak hanya pada populasi-populasi tertentu. Terus kemudian increase the diversity of the workforce. Jadi mereka kemudian memaparkan tenaga-tenaga mereka yang mereka alumni mereka, lulusan mereka, bahkan mungkin mahasiswa mereka pada pada populasi-populasi yang diverse, yang beragam begitu. Ya. Kemudian mereka mengimprove efektivitas dari allied dental professionals seperti apa? Dental hygienist, dental therapist, dental nurse, ya. Untuk apa? Untuk menggayuh, untuk memberikan akses ya pada masyarakat yang undeserved. Ya. Oke. Lalu kemudian sebagai seorang dental hygienist, ya, what will you do as an agent of preventive and promotions in oral health care? That's the big questions, ya. Yang pada saat ini kalian sebagai profesi masih tergolong baru di Indonesia. Walaupun di luar sana kalian profesi dental hygienist ini sudah berkembang dengan luas dan sudah punya posisi di tengah masyarakat. Nah, tugas kita bersama adalah bagaimana ya kita bisa mengincrease ya, membuat higienis gigi ini mempunyai peran atau value di tengah masyarakat sehingga dia memiliki nama yang menggema, bisa mengeksekusi atau bisa meraih mimpinya sebagai seorang profesional bahwa mereka ada karena ingin mensejahterakan masyarakat. Ini adalah big questions. Namun demikian ada beberapa yang bisa kita lakukan. Contohnya ini yang dilakukan oleh International Federations of Dental Hygienists, ya. Bagaimana mereka berusaha untuk mengeksekusi tanggung jawab sosialnya di masyarakat, bukan hanya di Amerika, ya. For improving oral health worldwide, di semuanya, ya. Mereka berusaha untuk berperan, ya, untuk apa? Untuk melakukan tanggung jawab sosial, yang ini menjadi beban semua tenaga kesehatan, khususnya di bidang kesehatan gigi, karena kita we are talking about the oral health, ya. Nah, ada beberapa hal yang kemudian dia lakukan. Dia mengadakan campaign, ya. Dia kemudian mendeklar bahwa dia itu bertujuan atau dia itu memiliki cita-cita, ya, untuk apa? Untuk bisa memberikan, ya, untuk bisa menyelesaikan permasalahan kesehatan yang ada di seluruh dunia. Dengan cara apa? Nih, Social Responsibility Awareness Workshop pada tahun 2016. Kemudian Social Responsibility Conference. Kemudian mereka berpartisipasi dalam Social Responsibility Seminar. Dan juga terakhir mereka juga mengadakan Social Responsibility berikut serta dalam Social Responsibility 2020, ya. Ini merupakan sebuah cara dari World Health Organizations, ya. Untuk apa? Untuk menyelesaikan World Oral Health Crisis, ya. Di mana World Oral Health Organization itu adalah badan kesehatan dunia. Di dalamnya ada direktorat atau suatu lingkup kecil organisasi yang dinaungi oleh WHO untuk apa? Untuk meningkatkan atau untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan gigi dan mulut di seluruh dunia. Kemudian dikenal dengan World Oral Health Crisis, ya. Di sini WHO merekomendasikan untuk apa? Untuk mengembangkan, mengimplementasikan community-based projects untuk promosi oral health, ya. Pencegahan penyakit gigi, ya. Yang fokusnya adalah pada populasi-populasi yang disadvantage atau populasi-populasi yang seringkali tidak mendapatkan benefit
atau terpinggir populasi miskin, ya. Kemudian mengadvokasi, ya, bagaimana faktor-faktor risiko yang umumnya ditemukan itu kemudian kita perhatikan dan kemudian kita selesaikan secara simultan untuk mencegah terjadinya penyakit gigi dan penyakit kronis lainnya. Ini adalah bentuk hal-hal yang sebagai contoh, ya, bagaimana profesi dental hygienist ini berperan di dalam melakukan social responsibility, tugasnya pada tanggung jawab sosial untuk mengimprove oral health worldwide. Jadi perlu dipahami oleh adik-adik bahwa the duty of the dental hygienist and along with the other oral health care and with other healthcare providers must recognize the collective and individual responsibility held as health professionals to address kebutuhan pelayanan kesehatan, ya, dari seluruh masyarakat. Ya, adik-adik tahu sudah melihat kondisi kesehatan gigi dan mulut di Indonesia itu seperti apa. Ya. Bagi dental hygienist yang dia itu punya main concern di bidang preventif,